Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, jadi di hari ketiga bulan Ramadan ya, kita bisa ketemu lagi di webinar ini. Nah, setelah beberapa lama webinar saya apa ya? Lagi break dulu seperti itu untuk webinarnya. Lagi menyusun banyak hal yang harus disusun seperti itu. Alhamdulillah juga Mas Zakinya juga lagi ada kesibukan kemarin kan, jadi ya kita bisa alhamdulillah bisa gabung lagi saat ini. Hari ini kita akan membahas tentang diabetes seperti itu, lebih khusus diabetes, dan mungkin selama dari bulan Desember saya meriset beberapa orang, kemudian beberapa metode pengobatan untuk diabetes ini. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka sebuah klinik khusus diabetes gitu kan, dengan Mas Zaki juga di situ. Nah, di sini hari ini saya akan men-share bagaimana cara yang paling mudah, kemudian cara yang seperti apa, dan juga mungkin ada paradigma yang salah persepsi di masyarakat tentang diabetes seperti apa, kemudian bagaimana cara bekerjanya seperti itu. Dan luar biasa adalah penyakit diabetes ini di survei gitu kan, hasil dari survei adalah luar biasa banyak sekali para penderita diabetes ini, dan mereka rata-rata menerima saja keadaan ini dan tanpa tahu ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk melakukan uh, penurunan gula darah secara baik dan sehat seperti itu. Oke, kita mulai, mungkin kita share screen. Share screen. Oke. Oke. Ini sudah terlihat screen-nya? Lihat, Pak. Oke, sip. Sebelumnya close view. Bismillah. Oke, yang kita akan, jadi kita sebagai umat muslim kita memasuki satu fase ibadah yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu di bulan Ramadan ya, di mana Allah menjanjikan berkali-kali lipat ibadah yang kita lakukan, dan kemudian juga ada janji bahwa penghapus dosa, kemudian mengalami sebuah pengalaman Lailatul Qadar seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang apa ya namanya, yang sebagai muslim kita diberikan banyak kebaikan di situ. Nah, cuman ada satu hal yang mungkin jamak terjadi di teman-teman muslim adalah pada saat berbuka itu bahkan ada tagline-nya berbuka dengan yang manis, yang Masya Allah itu apa namanya, basic hadisnya dari mana itu juga masih debat ya seperti itu. Jadi banyak yang sudah melakukan satu hari berpuasa kemudian berbukanya kalap, jadi memakan macam-macam nih, apa aja dimasukin seperti itu. Nah, ini yang nanti kita akan bahas bagaimana cara mengontrol diabetes di bulan Ramadan ini. Nah, ini acara kita hari ini seperti itu. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi apakah diabetes itu? Diabetes adalah sebuah gangguan metabolisme, adalah sebuah gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi selama periode waktu yang lama seperti itu. Nah, gangguan metabolisme itu. Jadi metabolisme itu sendiri apa sih? Metabolisme sendiri itu adalah
Bu Eti ya belum masuk ya. Tadi saya udah kirimkan di WhatsApp linknya, tinggal diklik aja di grup. Oke. Nah, kemudian metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi seperti itu. Nah, jadi karena tubuh kita itu membutuhkan energi, baik untuk beraktivitas, baik untuk melakukan segala sesuatu, bahkan juga di dalam sistem tubuh kita, dan juga yang paling penting adalah untuk memperbaiki dirinya sendiri itu juga membutuhkan energi. Nah, energi inilah yang tubuh kita selalu membutuhkan mengubah dari makanan dan minuman yang masuk kita konsumsi di tubuh kita. Nah, di sini adalah bagaimana sih proses konversinya tadi. Glukosa adalah kita memasukkan karbohidrat atau yang nanti akan dipecah oleh sistem pencernaan tubuh menjadi glukosa. Glukosa itu masuk ke darah dan nanti darah yang mengalirkan glukosa itu ke seluruh tubuh. Nah, sebetulnya adalah tubuh mencerna karbohidrat dalam bentuk makanan tadi menjadi glukosa, dan glukosa itu kemudian diserap oleh tubuh dengan bantuan hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, selanjutnya pada saat glukosa tadi sudah dimasukkan ke dalam sel melalui bantuan hormon insulin, maka di dalam sel itu glukosa tadi dicampur dengan oksigen menjadi energi. Jadi kalau tidak ada hormon insulin, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dirubah menjadi energi. Nah, di sini satu paradigma yang agak salah adalah di mana teman-teman dapat informasi bahwa hormon insulin itu memecah dari glukosa. Ternyata bukan seperti itu ceritanya, tapi hormon insulin itu yang memasukkan si glukosa ke dalam sel, seperti itu. Nah, saya ingatkan bahwa ini ada catatan bahwa sel yang membutuhkan glukosa itu adalah sel-sel yang membutuhkan energi. Nah, apabila si glukosa tadi tinggi di darah, berarti otomatis glukosa yang kita masukkan, kita konsumsi itu lebih besar daripada kebutuhan sel-selnya. Nah, makanya tadi di grup ada yang bertanya bahwa untuk dari kondisi pre-diabetes ke diabetes itu untuk mencegahnya bagaimana? Saya jawab yang paling simpel adalah bergerak. Karena apa? Pada saat kita bergerak, maka kita membutuhkan energi. Maka pada saat kita membutuhkan energi, maka gula darah akan dikonsumsi oleh sel. Semakin banyak kita melakukan pergerakan, maka semakin banyak glukosa-glukosa yang akan dimasukkan ke dalam sel dan berubah menjadi energi. Sehingga tingkat kadar gula darah akan turun seperti itu. Nah, kemudian masuk lagi kedua. Nah, tadi paradigma pertama yang saya bisa luruskan bahwa itulah kegunaan dari hormon insulin. Nah, kemudian jenis diabetes. Diabetes itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 ini permasalahannya ada pada si pankreasnya itu sendiri, yaitu pankreas tersebut tidak dapat membentuk insulin atau kurang memproduksi insulin. Ini tipe 1. Yang tipe 2 adalah terjadi resistensi insulin pada tubuh. Nah, resistensi insulin itu apa sih? Resistensi insulin itu adalah si sel tidak memanfaatkan insulin untuk menyerap glukosa dan menjadikannya energi. Tadi slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa karena si sel tidak membutuhkan energi tambahan, maka si sel akan menolak si insulin tadi, menolak si glukosa tadi. Nah, analoginya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman didatengin sama tukang kerupuk, ditanyain, Pak, Bu,
mau beli kerupuk nggak? Gitu. Nah, kalau di rumah ternyata kerupuknya masih ada, teman-teman tidak akan beli kerupuk. Karena apa? Pertama, masih ada. Kedua, kalau nyimpen nyetok kelamaan kerupuk melempem. Seperti itu. Jadi percuma kalau di stok seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada tubuh kita, pada sel kita. Pada saat kita tidak pada saat kita tidak melakukan pergerakan, sel tadi tidak memerlukan energi tambahan. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, yang kemudian ini tadi ya jenis diabetes. Nah, jenis-jenis tipe 1 tipe 2 juga di masyarakat kadang ada keraguan-raguan seperti itu, sehingga ini harus saya jelaskan juga tipe 1 tipe 2. Nah, kemudian untuk memahami tentang tipe 1 tipe 2, maka kita harus mempunyai gambaran dulu tentang sebuah proses dalam pankreas yang kita sebut dengan sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah sistem melepasnya cairan yang dibutuhkan, zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yang dilakukan oleh suatu kelenjar. Nah, pankreas ini juga sebagai organ, tapi dia juga sebagai kelenjar. Yang pertama yang dikeluarkan oleh pankreas bisa berfungsi, dia mengeluarkan hormon dan juga dia mengeluarkan endokrin seperti itu. Nah, salah satu dua yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah insulin. Insulin adalah hormon yang dibuat dalam sel pankreas. Nah, tanpa insulin yang cukup, kadar gula dalam darah dapat meningkat, yang mungkin menjadi pertanda dari penyakit diabetes. Seperti itu. Nah, berarti fungsi insulin tadi harus cukup untuk dapat mengambil si gula dalam darah untuk dirubah oleh sel menjadi energi. Itu. Nah, ini yang pertama, insulin. Yang kedua adalah glukagon. Glukagon itu adalah dia bekerja jika gula darah terlalu rendah, glukagon akan membantu meningkatkannya dengan mengirimkan pesan ke hati untuk melepaskan cadangan gula yang tersimpan. Nah, itu dia. Makanya ini yang kita dua hal yang penting ya, seperti itu. Yang tadi pertama kita sadar bahwa insulin itu dibutuhkan untuk mengambil gula darah, glukosa tadi. Yang kedua adalah ada glukagon yang akan apabila gula darahnya turun drastis atau turun di bawah normal, maka si glukagon ini akan memanggil gula darah yang disimpan, yang dicadangkan di hati. Seperti itu. Nah, berarti pankreas ini mempunyai sifat modulator. Dia mengatur kadar gula darah yang ada di dalam darah. Seperti itu. Nah, dua hal ini yang kita pahami dulu. Jadi pankreas itu kerjanya luar biasa. Dia bukan hanya meningkatkan atau menurunkan, tapi dia menstabilkan gula darah yang ada di dalam darah kita, yang ada dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana pencegahan dan pengobatannya. Oke. Untuk diabetes tipe 1, maka pencegahan pengobatannya adalah pertama, perbaiki dan optimalkan kerja dari pankreas. Nah, tadi kita bahas bahwa pankreas tersebut kalau dia lemah, maka dia tidak bisa menaikkan atau menurunkan atau menstabilkan si gula darah. Maka kita perlu memperbaiki dan mengoptimalkan si pankreas. Itu untuk diabetes tipe 1 kita fokus di perbaiki optimalkan pankreas. Nah, kemudian diabetes tipe 2 itu pencegahan pengobatannya adalah satu. Pertama, membuat sel-sel tubuh kembali membutuhkan insulin. Dengan cara apa? Dengan cara dia membutuhkan energi. Dia membutuhkan energi pada saat tubuh kita melakukan aktivitas, melakukan pergerakan. Seperti itu. Kedua, menjaga pola makan yang sehat. Dan yang ketiga adalah olahraga fisik secara teratur.
Nah, ada hal yang menarik di sini yang menjadi notes adalah diabetes tipe 2 dapat membuat produksi insulin berkurang. Karena apa? Karena si organ tadi menjadi eh, si organ si pankreas tadi menjadi berkurang kemampuan dia untuk memproduksi insulin. Jadi pada saat diabetes tipe 2 sudah berjalan seperti itu, dia ada kemungkinan untuk menjadi diabetes tipe 1 yang membuat si produksi insulin di pankreas itu menurun. Nah, itu dia. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana cara efektif, kan kita hari ini kita sharing, kita bicara tentang bagaimana cara yang paling efektif ya, seperti itu. Bagaimana cara paling efektif untuk mengontrol diabetes. Nah, ini langkahnya. Yang pertama adalah memperbaiki si pankreasnya. Kedua, menjaga pola makan yang sehat. Ketiga, olahraga fisik secara teratur. Yang keempat, rutin mengontrol gula darah. Itu dengan alat tes seperti itu. Kalau misalnya kita sudah kita sudah memiliki kecenderungan diabetes, maka kita harus memiliki alat cek gula darah, di mana itu akan membantu kita untuk menjaga, mengawasi kondisi gula darah. Nanti saya terangkan di belakang kenapa butuh sekali untuk rutin mengontrol gula darah. Kemudian yang terakhir ada konsultasi dengan ahlinya. Jadi tadi saya jelaskan di bawah, di luaran banyak sekali pendapat-pendapat tentang diabetes yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke. Nah, sama dengan judul kita hari ini, itu kan kita ingin belajar tentang bagaimana cara mengontrol di bulan Ramadan, maka yang pertama tadi pattern-nya adalah menjaga pola makan. Jadi pada saat kita menjaga pola makan pada saat di bulan Ramadan, maka yang pertama adalah kita harus berbuka dengan mengurangi konsumsi karbohidrat dan gula. Karena apa? Ini adalah mengkonsumsi ini berarti otomatis meningkatkan glukosa dalam darah. Otomatis apabila dia berlebih maka akan ditimbun. Apalagi kalau misalnya kita kalap gitu kan, berbuka kemudian langsung dengan berbuka, ya tagline-nya berbuka dengan yang manis gitu kan. Nah, inilah sebetulnya. Jadi yang paling ideal adalah teman-teman berbuka dengan air putih dulu, karena air putih itu yang paling dibutuhkan saat tubuh kondisi habis berpuasa seperti itu. Kemudian berbuka dengan secukupnya, boleh apa saja gitu, cuman kurangi konsumsi karbohidrat dan gula. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, baru makan malam dengan porsi yang normal. Tidak harus, karena kebutuhan tubuh kita sudah cukup seperti itu. Pada saat kita makan setelah sholat maghrib itu kita makan, maka kita sudah memasukkan makanan lagi udah memasukkan suplai nutrisi lagi ke dalam tubuh kita dengan porsi yang cukup, yang normal, tidak berlebihan. Nah, setelah itu baru kita melakukan sholat tarawih. Yang ketiga adalah bersahur dengan porsi yang normal juga. Nah, ini menjaga pola makan yang lebih mudah kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Kalau pada saat di hari biasa maka banyak kesempatan kita untuk makan dan mengemil. Sedangkan di bulan Ramadan ini kita membatasi asupan yang kita saat berbuka, kemudian kita sholat maghrib, kemudian kita makan malam, kemudian kita sholat isya. Nah, kemudian bersahur. Nah, itu sudah merupakan runtutan yang akan mengontrol gula darah kita. Oke. Kemudian, olahraganya seperti apa sih pada saat kita berpuasa? Nah, ini ada 3 hal seperti itu. Yang pertama adalah teman-teman lakukan sholat tarawih dan bergerak secara benar. Maksudnya ikuti sholat tarawih itu dengan posisi-posisi sholat yang sesuai, yang benar. Maka itu akan mengaktifkan si sel untuk membutuhkan energi tadi yang kita
yang kita bahas tadi, bahwa pada saat si sel membutuhkan energi lebih, maka dia akan mengambil glukosa lebih. Nah, pada saat kita melakukan sholat tarawih, maka sel-sel tubuh kita akan membutuhkan energi tambahan. Nah, itu akan didapat dari hasil makan malam kita dan hasil tadi kita berbuka. Seperti itu. Jadi ini termasuk olahraganya yang Masya Allah, yang Allah dan Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Kemudian kan perbanyakan ibadah sholat sunnah ya, seperti itu. Karena selain Allah menjanjikan pahala yang berkali-kali lipat gitu kan, dan juga di situ juga kita pada saat kita melakukan sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur, kemudian sebelum asar seperti itu, qobliyah subuh seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah rentetan-rentetan olahraga yang menyehatkan kita pertama, yang kedua membuat si sel membutuhkan glukosa untuk untuk mensuplai kebutuhan energi kita. Nah, kemudian bila teman-teman sanggup ya gitu kan, sempatkan jalan 30 menit dalam sehari seperti itu. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang tadi yang harusnya kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini dan sangat berguna untuk mengontrol gula darah kita. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana memperbaiki pankreas. Nah, ini dari riset saya. Jadi nanti akan saya tampilkan hasil-hasil riset saya tentang terapi-terapi yang kita jalankan, yang saya jalankan ini di klinik kita seperti itu. Yang pertama adalah terapi magnet sujok atau kita biasa sebut dengan nail terapi, kemudian terapi bekam, kemudian ada terapi Shikshu sujok, dan yang terakhir ada terapi herbal. Nah, kita masuk ke terapi magnet sujok. Nah, terapi magnet ini menggunakan magnet khusus yang kita tempelkan di di jari kelingking tangan kanan. Dan juga kalau misalnya teman-teman bisa mau dilakukan di jari kelingking kaki kanan. Nah, gunakan ini selama durasi 2 jam. Lakukan di pagi hari dan lakukan juga di malam hari, masing-masing 2 jam. Oke. Efeknya seperti apa? Ini yang efeknya pada saat kita melakukan ini selama 2 jam. Jadi dari klien ada seorang laki-laki gitu kan, kita tempel magnet itu sebelumnya adalah 578 poin hasil dari cek glukosanya. Kemudian kita lakukan treatment selama 2 jam, itu turun menjadi 487 poin. Jadi turun 91 poin dalam waktu 2 jam. Nah, ini luar biasa, udah sampai ke tingkat 578, berarti sudah sangat tinggi sekali. Kemudian ini ada klien juga itu klien yang berbeda, itu kita treatment juga selama dengan memakai magnet itu kan dari 323 itu bisa turun menjadi 246 dalam waktu 2 jam, itu turun 77 poin. Nah, ini hasil dari terapi magnet ini yang pertama adalah bisa menurunkan tanpa obat. Kemudian hasil penurunannya lumayan signifikan ya, seperti itu. Itu dia. Dan yang terakhir adalah pada saat dilakukan secara rutin, maka di minggu di minggu pertama itu di si pasien tadi itu bisa menembus angka 170 sampai 180 miligram. Jadi memang bisa menjadi pengganti dari konsumsi obat-obatan ya, seperti itu. Apalagi juga dengan
penyuntikan insulin seperti itu. Nah, yang dilakukan apalah sebenarnya yang dilakukan di sini adalah melakukan perbaikan di pankreasnya. Tuh. Oke. Kemudian yang kedua adalah terapi bekam. Nah, berbekam itu membantu tubuh mengeluarkan gula darah yang tertimbun. Seperti itu. Nah, ini hasil dari terapi bekam. Nah, dari 341 itu setelah dibekam menjadi 257. Kemudian juga ada dari 260 turun menjadi 235. Jadi memang bekam ini signifikan juga untuk menurunkan pertama untuk menurunkan gula, yang kedua adalah juga dia membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita sehingga itu mempermudah, meringankan si organ-organ untuk bekerja dengan lebih maksimal. Kemudian timbunan gula. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kasus luka di kaki seperti itu sehingga nanti jadi luka yang membesar, kemudian bisa. Jadi kalau misalnya pengalaman saya adalah rentetannya seperti ini. Pertama, dia terjadi penumpukan gula di kaki. Setelah itu karena penumpukan gula di kaki, maka timbul rasa kebas dan rasa kesemutan di ujung-ujung jari kaki sampai di jari-jarinya, seperti di jari-jari kakinya seperti itu. Nah, itu rasa kebas itu menjadikan tanda bahwa si saraf yang ada di kaki itu berkurang sensitivitasnya. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah kita buang dulu itu dengan kita buang dulu timbunan si gula tadi itu yang membuat si si saraf tidak mendapatkan nutrisi sehingga dia berkurang kemampuan bekerjanya dan akhirnya bisa mati. Nah, sebelum kejadian itu yang dilakukan harusnya adalah keluarkan si timbunan gula yang dari kaki itu dengan cara membekam di posisi kaki. Nah, ini sudah saya lakukan ke beberapa klien dan alhamdulillah itu bisa memperbaiki tingkat saraf dari memperbaiki saraf-saraf yang ada di kaki tadi menjadi lebih baik, kemudian juga mengurangi rasa kebas seperti itu. Nah, ini apabila teman-teman melakukan bekam ini dengan tepat, bekam diabetes ini dengan tepat, maka teman-teman menyelamatkan si klien dari amputasi, kemudian luka yang yang sulit kering seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah terapi Shiski Sujok. Ini bisa kita lakukan dengan cara dengan warna seperti itu. Protokolnya adalah kita tingkatkan Win, kemudian kita optimalkan, ada dua yang kita lakukan. Kita optimalkan pankreas itu dengan cara kita warnai kuning di di jalur pankreasnya, kemudian juga kita naikin humidity, kemudian kita naikin juga win-nya kita turunin seperti itu. Atau yang sebaliknya juga kita lakukan, kalau kita mengambil dari sisi energinya, maka si diabetes itu energinya adalah humidity, maka kita tingkatkan si win-nya, kemudian kita turunkan si humidity-nya. Nah, ini yang saya gunakan ini adalah dengan bantuan jarum seperti itu. Nah, ini hasilnya yang saya pakai. Oke, ini luar biasa nih. Oh ya, maaf, ini yang tulisannya salah. Jadi itu dari 337 poin itu dalam waktu 8 menit itu turun jadi 191 poin. Nah, itu luar biasa. Jadi dengan menggunakan akupuntur turunnya bisa sangat drastis. Nah, ini bisa terjadi karena si klien itu melakukan penempelan magnet itu secara rutin. Sehingga pankreas dia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Nah, pada saat dia ada kesempatan mengkonsumsi banyak gula, kemudian gula darahnya naik, maka dengan terapi
itu bisa dilakukan penurunan secara cepat si gula darah tadi. Dan juga tanpa nanti ada pertanyaan misalnya, kalau misalnya gula darah atau udah rendah kemudian ditambahin dengan magnet lagi gimana? Berarti pusing, berarti tambah rendah. Oh enggak. Kalau misalnya kita lakukan terapi dengan magnet ini, maka yang kita lakukan adalah optimalisasi dari pankreas. Yang mana pankreas itu mempunyai sifat modulator. Jadi dia menstabilkan si gula darah. Jadi tidak ada hasil dia ternyata gula darah terlalu rendah seperti itu. Tuh, nah ini hasil dari 6Q-nya. Nah, kemudian juga menggunakan herbal-herbal gitu kan seperti jahe, kayu manis dan lain-lain ya, banyak sekali terapi herbalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan dan mengonsumsi herbal-herbal tersebut. Kalau misalnya di produk dari GIF itu ada madu hitam ya, seperti itu bisa teman-teman lakukan juga, atau di klinik kita ada herbal lagi khusus yang memang dari campuran dari bunga-bungaan yang itu kita ekstraksi sehingga menjadi satu herbal yang gunanya untuk memperbaiki meregenerasi dari si pankreas tadi sehingga baik tipe 1 maupun tipe 2 bisa membaik posisinya, kondisinya seperti itu. Oke. Oke. Yang kemudian yang lanjutnya adalah rutin mengontrol gula darah. Nah, ini dia. Sebagai deteksi dini bila terjadi peningkatan gula darah yang sangat tinggi. Jadi teman-teman pada saat teman-teman sudah berpotensi prediabetes atau dia sudah diabetes baik tipe 1 tipe 2, maka teman-teman sebaiknya memiliki alat cek gula darah sendiri di rumah. Karena apa? Karena pada saat teman-teman memiliki itu, teman-teman bisa mengontrol. Tidak perlu setiap hari, tapi setiap minggu teman-teman bisa mengontrol, oh naik turun seperti apa. Nah pada saat warning, pada saat teman-teman sudah berada di, misalnya tahu-tahu teman-teman sampai 500 gitu kan satu hari gitu, maka teman-teman harus berkonsultasi, harus melakukan terapi yang untuk menurunkan itu. Karena apa? Itu sudah aware karena bisa menjadi penyakit, kerusakan organ, bahkan juga stroke. Nah, ini yang akan terjadi apabila teman-teman lalai untuk mengecek gula darah secara rutin seperti itu. Jadi saran saya memang itu karena sekarang alat cek gula darah juga relatif lebih murah, kemudian juga alat stripnya juga relatif lebih murah ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah. Karena untuk teman-teman yang sudah terdeteksi ya prediabetes atau diabetes gitu kan, sebaiknya teman-teman hati-hati seperti itu. Oke. Kemudian yang paling penting juga yang selanjutnya adalah konsultasikan dengan ahlinya. Jadi teman-teman harus sadar, teman-teman harus mengerti bagaimana prosesnya, bagaimana itu terjadi, dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, hal-hal itu yang teman-teman harus konsultasikan sehingga teman-teman bisa memilih terapi mana yang cocok untuk teman-teman, memilih pola hidup apa yang teman-teman jalani, seperti itu. Nah, hal-hal itulah nanti yang teman-teman bisa dapatkan apabila teman-teman bisa mengkonsultasikan kondisi diabetes teman-teman ini ke ahlinya ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu selanjutnya apabila ada pertanyaan, kita bisa mulai pertanyaan. Jam berapa sekarang? Wow, udah jam tuh. Suaranya kecil, Jak. Oke, alhamdulillah, syukron jazakallahu khair kepada Bapak Dendi Ardiananto yang telah menyampaikan materinya tentang bagaimana mengontrol diabetes di bulan Ramadan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tadi menyimak mungkin masih ada yang kurang atau masih belum paham,
Boleh silakan ditanyakan, kita ada waktu kurang lebih 9 menit lagi nih. Boleh silakan yang mau bertanya boleh lewat kolom chat atau boleh juga dengan menyalakan mikrofonnya dan juga menyalakan kameranya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Dendi dari Pak Haris nih, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Aris. Tanya Waalaikumsalam. Ustadz. Nah itu, Iya, siapa nih? silakan Pak. Mau mau lewat ini apa? Mikrofon Oke, atau saya bacakan? bacain aja. Anda bacain deh. Tanya Ustadz, bagaimana posisi magnet pada kelingking? Nah, jadi kalau posisi magnet pada kelingking ya kita taruh di kelingking kanan, baik kaki maupun tangan, itu posisinya adalah yang warna merah itu menempel di kuku. Jadi kita menguatkan organ pankreas. Seperti itu. Nah, kemudian ditempelnya selama 2 jam di pagi hari, 2 jam di malam hari. Seperti itu. Kalau di bulan puasa ini ya teman-teman habis makan apa namanya makan malam itu setelah maghrib makan malam, kemudian teman-teman tempel dan lakukan sholat tarawih seperti itu. Nanti pada saat sudah 2 jam lepas, nah itu baru besok paginya setelah sahur boleh, optimalnya adalah jam 7 pagi atau jam 8 pagi seperti itu sih Jack. Oke, syukran Pak. Kemudian ini dari Bayani Badriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ada rekaman Zoom-nya enggak? Insya Allah nanti ada, kita share lewat YouTube ya. Oke. Insya Allah nanti bisa diakses di nama YouTube-nya Depok Diabetes Center. Silakan nanti bisa diakses. Atau nanti bisa juga tunggu infonya di grup webinar ini yang tadi Ibu masuk. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Brahmo. Assalamualaikum Cegu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi klien diabetes yang jari-jari kakinya sudah menghitam, gimana ya? Terima kasih Cegu. Oke. Ini. Oke, untuk yang ini ya, jari-jari kakinya sudah menghitam. Jadi kondisinya harus cepat. Pertama kita harus detoksifikasi dulu di situ. Karena pada saat kondisi menghitam otomatis pertama ada timbunan gula di situ, kita harus keluarkan, kita harus detoksifikasi. Yang paling cepat kita lakukan adalah dengan cara berbekam. Kita bekam kakinya sehingga kita ambil darahnya. Yang kedua, gunakan herbal-herbal yang regenerasi sel, khususnya yang saraf ya, seperti itu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk mengembalikan si sel-sel saraf yang ada di situ. Seperti itu. Yang ketiga, apabila terjadi luka di situ, nah, serahkan kepada perawat luka diabetes. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita harus serahkan kepada ahlinya. Nah, sudah banyak para perawat kemudian rumah sakit, klinik-klinik yang khusus untuk perawatan luka diabetes. Karena luka diabetes ini perlakuannya harus khusus. Seperti itu. Cuman yang jelas kalau misalnya belum ada luka di situ, kita bisa melakukan pembekaman di situ. Gunakan jarum yang kecil, yang 28G, jangan yang biasa untuk jarum bekam biasa normal seperti itu. Karena apa? Kita harus hati-hati apabila dia sulit lukanya sulit menutup seperti itu. Mungkin itu Pak Brahmo. Oke, syukron Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Brahmo. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wiri. Ustadz, bisa dikombinasikan terapinya antara magnet dan 6K secara bersamaan? Itu Pak Dendi. Oke. Normalnya kita melakukan untuk daily itu kita lakukan dengan magnet seperti itu. Nah, lakukan siski itu di waktu-waktu memang sedang tinggi-tingginya si klien yang kita hadapi seperti itu. Sedang tinggi-tingginya gula darah yang dialami oleh si klien tersebut. Itu gunakan tambahan siski. Bila tidak, itu cukup dengan menggunakan magnet aja. Seperti itu.
Apalagi kalau misalnya menggunakan jarum ya harus hati-hati karena apa? Pertama izin ilmunya harus ada, kemudian itu harus ada izinnya. Nah itu hal-hal yang agak sensitif seperti itu. Mungkin itu Afiri. Baik, syukron Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Wiri. Kemudian dari Pak Adar, Assalamualaikum Pak Dendi, bagaimana caranya bergabung ke Depok Diabetes Center? Kita Depok Diabetes Center sih sebetulnya itu free aja seperti itu. Bagi teman-teman yang memang yang ada di Zoom ini mau kita ada grupnya seperti itu, grup WA-nya. Nah, kita konsultasi juga di situ tentang diabetes ataupun juga karena misalnya saya juga di situ khusus diabetes, tapi kalau teman-teman menanyakan selain diabetes juga saya akan terima di situ juga gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa bergabung di WhatsApp-nya. Nah, WhatsApp-nya di mana, Jak? Itunya cara mereka bergabungnya. Itu tadi bisa bisa jika ada pertanyaan atau mau sharing-sharing boleh di grup webinar tadi Pak, Oke, di berarti WhatsApp. masuk di grup WA-nya itu ya. Nanti saya akan apa namanya akan share lagi seperti itu lewat Zoom seperti ini, Insya Allah. Karena juga nih di bulan Ramadan ya Iya. banyak-banyakin sodakoh ilmu. Nah itu saya pasti lebih sering untuk melakukan ini. Ya lanjut mungkin, Insya Allah. Pada ditunggulah itu. Saya lanjut. Ya, semoga terjawab ya Pak Adar. Kemudian selanjutnya dari Pak Haris, Ustadz herbal apa untuk regenerasi sel? Oke, kita ada herbal khusus seperti itu memang. Dia 70 mili, cuman itu dia gitu kita 70 mili itu kita gunakannya 10 mili pagi, 10 mili sebelum tidur, 10 mili sesudah bangun tidur, sebelum mengonsumsi apapun. Nah, itu nanti apa namanya bisa dicampur dengan air atau diminum langsung seperti itu. Nah, untuk harganya 100.000. Jadi nanti bisa dikirim sih seperti itu atau misalnya yang datang ke Depok Diabetes Center ini silahkan juga bisa memesan seperti itu. Itu sih. Baik, Alhamdulillah. Mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti boleh silakan. Ya ini siapa? Nah nanti boleh silakan di drop aja pertanyaannya di grup webinar di WhatsApp ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada webinar sore hari ini. Saya ucapkan juga jazakallah khair kepada Bapak Dendi Ardiananto yang telah menyampaikan Assalamualaikum. ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga untuk Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktikannya di rumah atau bagi yang mau konsultasi juga nanti bisa dihubungi adminnya atau boleh langsung ke Pak Dendi. Oh iya, Alhamdulillah. yang teman-teman Jogja nih saya mau liatin satu. Nah, ini ada spinner buat teman-teman spinner di Jogja. Itu. Oke. Oh, suaranya nggak ada, Jak. Ya belum ngomong Pak. Oh iya, pantesan. Nah mungkin itu saja webinar pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan ada lagi nggak Pak? Insya Allah Kalau kita kita akan akan ada ada lagi, nanti lagi, kita kabari seperti itu kapan jadi waktunya. silakan stay tune atau pantengin terus di grup webinar diabetesnya. Mungkin itu saja. Saya Zaki pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.